Lanjut ya, lanjut. Ini udah keren soalnya suaranya ya. Iya. Nah, kan udah banyak tuh yang nonton tadi ada soal apa namanya TikTok Anda ya, Iya, di betul. Instagram Anda. Heeh. Sekarang kalau kan mahasiswa psikologi banyak perempuan nih. Oh iya, Pak. Dan jarang perempuan katanya masuk politik kan gitu. Nah, sekarang bisa nggak bikin TikTok Iya, yang memotivasi anak-anak muda perempuan, siap. mahasiswi untuk bergabung dalam sebuah partai politik mana aja ya, partai Iya. tapi politik. Bisa nggak kira-kira? Bisa dong. Bisa dong ya. Saya akan bikin di sini. Saya mau pilih dulu ya, mungkin efeknya yang bagus atau lucu gitu, biar orang-orang pada suka. Oke. Dan memang perlu begitu Pak untuk Oke. ngetren. Oke. Bukan ngetren ya, tetapi Menarik lah ya. menarik untuk di dilihat. TikTok. Nah, Oke, boleh saya mulai Pak? mulai silakan 3, 2, 1, go. Halo kamu perempuan-perempuan semuanya, mau tahu gimana boleh nggak sih perempuan itu masuk partai politik? Selamat siang Mbak Latifah. Selamat siang Pak Apa Sony, kabar? baik. Ini biasa dipanggil apa nih, Mbak atau Jeng atau Kakak Latifah? Kakak aja, Kakak Latifah. Kakak Baik. Latifah. Teman-teman sekalian, mahasiswa, para dosen dan para pendengar podcast Indonesia, kanal Psikologi untuk Bangsa. Hari ini hari apa nih sekarang? Hari Rabu tanggal 22 September 2021 saya kedatangan tamu istimewa saya yang luar biasa, yaitu Kakak Latifah Al-Ansori ya. Siap. Yang biasa dipanggil Kakak Latifah. Beliau adalah lulusan daripada Cairo University ya di Mesir di bidang political science, melanjutkan Master of Art di Massachusetts ya. Yes. Boston, USA di bidang conflict resolution. Jadi cocok banget ya sama psikologi ya. Iya Pak. Nah, saat ini beliau adalah influencer di bidang isu-isu politik, pemerintahan dan perdamaian. Terima kasih Kakak Latifah sudah berkenan hadir. Apa kabar nih? Terima kasih juga Bapak Dr. Sony atas undangannya hadir di sini. Di Podcast Indonesia ya. Yes. Oke, sibuk apa nih sekarang nih lagi sibuk apa? Saya sedang sibuk keliling ke beberapa provinsi di Indonesia untuk acara organisasi saya agar kita semua lebih paham bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman dengan meningkatnya perhatian anak-anak muda terhadap pemerintahan dan politik. Gitu, anak-anak muda ya. Nah, menurut Kakak Latifah, anak-anak muda sekarang di Indonesia itu tingkat kepeduliannya terhadap politik, pemerintah itu menurut saya kok agak kurang. Tapi menurut Kakak Latifah mungkin berbeda ya. Apa kira-kira? Jadi kalau kita bilang jumlah berapa banyak sih anak muda yang suka sama politik dan memperhatikan, menurut survei yang dilakukan oleh IDN Times sekitar tahun 2020 itu mengungkapkan kalau 23% orang Indonesia, anak mudanya itu yang perhatian sama politik. Memang hanya 23%. Tapi 23% itu sudah cukup banyak loh kalau kita bagi rata ke seluruh Indonesia. Gitu. Lalu berapakah yang mau masuk ke dalam partai politik? Memang lebih sedikit lagi, cuma setengahnya aja yaitu 11% menurut surveinya Balitbang Kompas. Jadi memang kalau dibilang jumlah anak muda yang suka politik itu sedikit, ya bisa dibilang memang sedikit karena 1:10. Baik. Tetapi ketika mereka sudah berkumpul, jumlah mereka itu sebenarnya cukup banyak. Namun kalau saya lihat kenapa banyak anak muda yang bukan nggak suka ya, tetapi mungkin kurang tertarik, itu karena mereka tidak tahu dan takut. Jadi kurang percaya diri masuk ke dalam dunia yang mereka anggap asing seperti itu, Pak. Saya yakin kalau ke depannya lebih banyak kita partai-partai politik atau tokoh-tokoh muda partai politik, anak-anak muda pun akan merasa lebih nyaman dengan partai yang terbuka dengan anak muda. Oke. Jadi selain masalah interest, juga masalah bagaimana partai politik juga melakukan edukasi kepada anak-anak muda. Betul sekali, dan gitu memang kan ya. salah satu tugas partai politik kan adalah pendidikan politik. Itu penting ya sejak dini. Nah, menurut Kakak Latifah,
beberapa mitos ini yang belum tentu benar, tetapi seringkali dikatakan bahwa politik itu kotor, politik itu kurang beradab, gitu ya. Nah, apakah persepsi tentang politik hari ini di mata milenial atau kaum muda itu masih sama seperti dulu atau sudah berubah? Saya rasa masih sama ya, masih ada yang berpikiran begitu, politik itu kotor. Tapi kalau kotor kita pakai sanitizer aja Pak, ini nggak iklan sih. Tapi kan bisa pakai sanitizer atau dicuci, kucek gitu kan. Hal-hal semacam ini. Dalam arti kotor konotasinya itu mungkin karena banyak yang melihat aktor-aktor dalam politik itu melakukan oknum ya. Oknum-oknum dalam politik itu yang melakukan tindakan-tindakan tidak menyenangkan. Terutama kalau yang merusak bangsa adalah tipikor, tindak pidana korupsi yang membuat orang melihat, wah mainnya kayak gitu ya, nggak asik banget. Nggak kayak kalau misalnya orang lihat sports itu kan kayak, oh harus fair play, semuanya jelas, ada wasitnya apa segala macam begitu kan. Sehingga orang melihat kayak, wah politik itu kotor, wah hal-halnya yang nggak enak. Padahal politik itu banyak hal-hal yang positif. Betul. Dan satu hal lagi Pak, kalau maafkan saya kalau salah menangkap ilmu psikologi yang saya ketahui ini. Yang saya tahu otak kita di amigdalanya itu lebih gampang menangkap berita negatif daripada berita positif kan Pak. Jadi ketika ada yang ini ditangkap OTT masuk penjara, wah itu mencuri uang rakyat, dia ingkar janji, itu cepat banget. Tapi giliran wah dia memperjuangkan 100.000 beasiswa buat anak muda. Wah dia membawa beasiswa buat anak-anak kuliah. Wah dia memberikan bibit-bibit pohon supaya reboisasi. Kagak ada inget Pak. Kayak gitu kan. Ya. Karena jadi ada efek manusiawi juga dari semua itu yang berakhir ludak politik itu kotor kayak begitu. Tetapi dari yang saya lihat kalau berjumpa sama anak-anak muda yang ngobrol soal politik tuh Pak, mereka semua hopeful, punya harapan gitu kan. Oh iya memang yang dulu itu gak bagus gitu kan. Kita harus berjuang supaya kita bisa jadi generasi yang lebih baik. Harapan itu ada Pak. Gitu ya. Baik. Nah Kakak Latifah kan ada di kampus Fakultas Psikologi Universitas Pancasila nih ya. Iya Pak. Di Lenteng Agung di Srengseng Sawah nih di Jakarta Selatan. Nah anak-anak muda itu khususnya mahasiswa itu menurut Kakak Latifah perlu nggak sih mengetahui tentang politik, pemerintahan, ya kan, kemudian masalah-masalah yang terkait dengan perdamaian antar suku, antar bangsa, sejauh mana urgensi mahasiswa itu harus tahu tentang politik? Sangat urgent, walaupun saya paham lebih enak nonton drama Korea gitu kan, nonton India, main game. Saya juga penggemar drama Korea, Pak ganteng-ganteng Pak. Tetapi selain kita nonton drama Korea, yang walaupun binge watching, like every weekend kita nonton terus, ngeliatin waduh ganteng banget, ini cantik banget, lagunya pun enak gitu kan. Bahkan kalau ngiklan pun kita beli barangnya, kita tetap harus memperhatikan apa yang terjadi di negara kita, yaitu politiknya, seperti itu kan. Karena jangan sampai Indonesia memiliki warga yang begitu saja membiarkan apa yang terjadi di negara ini tanpa peduli. Yang mana imbasnya bisa-bisa kalau sudah terlanjur nggak ada yang bisa mengerem. Karena kekuasaan absolut itu kan tentu ada di rakyat. Nah mahasiswa sebagai anak-anak muda yang tiap hari masih belajar nih, walaupun Anda malas belajar begitu ya. Enggak sih, enggak malas kalau anak psikologi ya. Oh kalau anak psikologi, jangan bilang malas. Itu kalaupun misalnya dianggap kayak wah nggak cocok nih atau apa, tetapi kan sebagai mahasiswa orang yang sangat dekat dengan buku, sangat dekat dengan literasi, literatur, tentu itu sangat penting sekali bagi anak muda untuk tahu perkembangan-perkembangan dan mengasah otaknya dengan apa yang mereka sudah pelajari gitu Pak. Jadi karena mereka menurut saya ya kelebihan mahasiswa kalau join sama partai politik
itu adalah karena mereka lagi rajin, lagi banyak membaca literatur yang disuapin sama dosen-dosennya, otak mereka analisanya pun lebih tajam, lebih kritis daripada yang sudah lama keluar dari kampus, begitu kan? Itu adalah kelebihan dan benefit yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga saya tentu sangat-sangat mendukung, encourage mahasiswa untuk gabung ke partai politik. Nah, kan masih ada tuh semacam trauma di masyarakat bahwa kenapa sih anak muda kok masuk partai politik? Kan partai politik juga nggak bagus, nggak baik, ya kan? Tetapi kan menurut saya juga itu partai politik kan bukan organisasi terlarang ya, Mbak Latifah ya. Nah, tapi kenapa kok masih ada semacam semacam stigma bahwa anak muda itu jangan masuk partai politik, tetapi langsung aja bisnis atau melanjutkan studi. Padahal partai politik kan juga sesuatu bisa meniti karir di dalam organisasi. Menjadi karir seorang politisi yang baik itu juga profesional kan gitu. Nah itu bagaimana membuat mereka bisa juga tertarik di dalam terlibat di dalam partai politik? Apa yang Anda lakukan? Jadi kalau menjawab pertanyaan ini, yang saya lakukan sama anak-anak muda biasanya saya memberitahukan jenjang karir di politik, gitu kan. Bagaimana kamu bisa masuk ke politik? Apa yang kamu mau lakukan dengan partai politik? Kamu mau aktif atau kamu mau pasif? Gitu kan. Karena setiap orang itu punya kesibukan masing-masing, punya kesibukan dirinya sendiri-sendiri, punya interestnya masing-masing, gitu kan. Jadi karena tidak banyak yang tahu tentang apa sih jenjang karir di politik. Orang kayak bisa sesimpel, oh iya kalau mau jadi wali kota berarti kampanye. Oh kalau mau jadi anggota dewan itu mulai dari mana ya? Oh apakah kalau menjadi anggota DPR RI itu harus dari anggota DPRD kota dulu, baru provinsi, baru DPR RI, nggak nyampe-nyampe dong gitu kan, bisa kayak begitu. Kalau mau jadi gubernur apalagi. Itu dunia jabatan politik seperti sebuah dunia yang unreachable, yang nggak bisa dijangkau oleh anak muda. Sehingga yang saya lakukan, saya membuat konten di YouTube saya namanya Sekolah Politik Jalanan Latifah yang memberikan pengetahuan soal ini kepada orang-orang yang betul-betul zero knowledge, nggak tahu apa-apa soal politik. Sekolah Politik Jalanan Latifah. Sekolah Politik Jalanan Latifah, SPJL. Jadi kita nyari pertanyaan dari orang-orang di jalan dan saya jawabnya di jalan juga. Ya, gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu betul-betul pertanyaan yang sangat basic. Gitu kan. Emang kader itu ngapain sih Kak? Kader partai politik itu ngapain? Emang partai politik menentukan kandidatnya seperti apa sih Kak? Hal-hal seperti ini yang mereka tanyakan, yang mana bagi orang partai politik itu udah ngelotok, nggak kepikiran gitu lagi. Aja nanya gitu ya. Bisa gitu aja. Kamu kenapa kok kamu nanya? Kamu kok nggak tahu? Iya, gitu kan. iya. Nah itu artinya banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui tentang little things in politics gitu. Dan itulah yang saya bawa bersama organisasi saya, agar partai kami terlihat sebagai partai yang terbuka buat anak muda. Kamu nggak tahu apa-apa, it's okay. Kita bisa belajar bersama. Karena saya meyakini kalau salah satu tugas partai politik yaitu memberikan pendidikan politik. Itu kan levelnya banyak. Dari yang level 0 jenjangnya dari beginner sampai advance. Sehingga kalau tadi kembali ke bagaimana sih kalau jenjang karir di politik, saya bisa bilang kamu maunya jadi apa. Tidak semua politisi itu mau menjadi anggota dewan loh. Betul. Ada yang mereka memang mau menjadi kingmaker. Ada yang queenmaker ya. Ada juga yang memang mau menjadi supporter atau bagi konsultan orang-orang politik. Konsultan politik itu juga adalah jenjang di dalam lingkungan politik gitu kan. Jadi tidak semerta-merta yang dilihat di TV itu ya jenjang politiknya itu doang gitu kan. Yang paling tinggi dari itu semua tentu jadi presiden. Tetapi toh tidak semua orang mau jadi presiden kayak gitu. Dan di Indonesia sistem politik kita kalau mau jadi presiden ya harus melalui partai politik. Betul sekali. Nggak mungkin melalui universitas itu ya atau melalui korporasi, nggak mungkin. Nah ini karena pertanyaan yang banyak ditanyakan kaum muda itu yang basic ya sama Kakak Latifah. Menurut Kakak Latifah sendiri politik itu apa sih
Politik itu adalah seni, sebuah seni mengatur negara dan bangsa. Seni mengatur negara, bukan Iya. masalah sogok menyogok ya. Bukan. Nah. Sogok menyogok itu kayaknya kalau pakai sogok menyogok itu duit itu ekonomi, Pak, bukan politik, Pak. Sogok kan pakai duit. Iya. Jadi seni untuk mengatur Sebuah negara ini atau pemerintah atau negara ini. Oh, sebenarnya mulia sekali ya. Ya sepertinya begitu mulia. Ya, kita yang mulia-mulia aja lah, Pak. Yang kotor-kotor biar dicuci. Iya. Nah, dalam kerangka memasuki dunia yang tadi ya mengatur pemerintahan, kira-kira kompetensi atau kemampuan apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa atau kaum muda supaya bisa tidak kagetan atau bisa menyesuaikan untuk memasuki dunia politik, Kakak Latifah? Yang pertama adalah niat baik ya. Niat baik, bukan niat kotor. Tahu nggak tuh Brian? Topik niat baik. Jadi kalau lu lihat cewek, itu lihat positif, jangan lihat yang negatif. Gimana sih kok jadi kesono? Ya. Oke, terus niat baik. Niat baik. Karena apa sepinter-pinternya orang, saya bisa melihat di politik, Pak. Sepinter-pinternya orang bisa kalah dengan niat buruk orang lain. Oh. Iya kan? Tetapi seenggak pinter-pinternya orang, kalau dia punya niat baik, orang yang pinter dan punya niat buruk aja juga bisa lewat. Jadi, dan untuk bertahan di politik itu tidak bisa kalau menurut saya sepanjang saya 10 tahun bergabung dalam partai politik, susah sekali bergabung dan bertahan dalam partai politik kalau dia pemikirannya itu sudah aneh-aneh macam-macam. Oh, contoh kalau misalnya saya mau masuk partai politik biar dapat proyek. Contoh paling proyek apaan gitu kan? Sehingga proyek kemanusiaan mungkin maksudnya. Terus? Iya. Tapi mana Pak di negara ini proyek kemanusiaannya judulnya. Nanti di bawahnya kan ada breakdown. Iya. Tetapi banyak yang kayak gitu tuh yang akhirnya lewat karena saya nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Nah harusnya berpikir apa dong? Harusnya menurut saya berpikir sesimpel kayak saya ingin membangun negara ini, saya ingin mengkontribusikan apa yang bisa saya paling lakukan. Tidak ingin banyak teman gitu kali ya? Bisa kayak kan? Begitu. Paling tidak pengen membuka koneksi besar gitu kan. Dan it's okay, semua partai itu bisa provide koneksi yang sangat besar sekali, luas ya. Dan sangat luas, atas bawah kanan kiri depan belakang untuk anak-anak muda bahkan umur-umur senior untuk bergabung. Betul. Nah, jadi yang pertama menurut saya adalah niat, lalu yang kedua adalah cara berkomunikasi. Communication skill. Bukan hanya kayak communication depan kamera kayak gini ya ngomong, tetapi juga bagaimana hal simpel seperti unggah-ungguh terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda. Manner. Jadi karena kadang-kadang kalau saya lihat apalagi terutama kepada anak muda ya gitu kan. Wah, pengennya tinggi banget gitu kan. Tapi kok mannernya seperti ini. Sementara di Indonesia manner atau tata krama ketimuran masih sangat dijaga dan itu sangat tentu sangat mempengaruhi dalam partai politik di tanah air ini. Meskipun begitu kalau saya misalnya ngelihat kayak di luar negeri ya, menurut saya juga masih sama kok. Betul. Manner professionalism itu perlu. Tetap ya. Gitu. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau yang pertama adalah niat, yang kedua adalah tata krama atau manner, yang perlu dimiliki oleh anak muda masuk pertama kali ke politik itu adalah soft skill. Soft skill. Justru soft skill. Bukan kayak kamu harus belajar dari Fakultas Ilmu Politik dulu baru kamu diterima. Enggak juga gitu loh. Karena banyak sekali contoh-contoh tokoh negara kita, mereka bukanlah dari orang ilmu politik gitu. Bukan akademisi politik. Bukan akademisi juga. Ada yang engineer, ada yang dokter. Nah kan soft skill banyak tadi itu. Salah satu dari kompetensi communication. Kan? Lalu niat yang baik tadi untuk membangun negara ini. Ya yang kan, mana gitu. kalau niat kan berarti termasuk dalam emotional quotient gitu Pak ya, EQ. Nah bagaimana dengan integritas? Apakah kita menjunjung tinggi kompetensi atau soft kompetensi integritas di partai politik ini? Apakah, saya rasa perlu Pak ya. Seseorang masuk ke dalam sebuah partai punya integritas. Karena kalau enggak
Kayaknya gampang banget diombang-ambingnya. gitu ya, nggak punya Bakalan banyak sikap ya. galau gitu kan. Dan Ya, yang mudah untuk tergoda ya, mudah untuk tergoda, hmm, mudah untuk menyalahgunakan men- kewenangan mungkin ya. menyalahgunakan atau akhirnya kesal sendiri gitu Jadi kan. kalau gitu Kakak Latifa setuju nggak? Kita ini kan di Fakultas Psikologi ya, yang suka biasa ngetes orang. Wah, ngetes orang. Ngetes Jangan itu saya ya Pak yang dites. psikotes, assessment center ya. Oh iya. Nah, bagaimana kalau para caleg atau calon anggota politik itu di-assess dulu untuk menunjukkan kemampuan-kemampuan yang sesuai yang dibutuhkan oleh partai politik. Yang tadi ada communication skill, ada networking, ada emotional intelligence, integrity. Nah, itu kira-kira perlu nggak dilakukan semacam mapping sebelum masuk itu, kamu ini sebenarnya kompetensinya oke nggak? Gitu. Menurut saya itu perlu dan penting Pak ya. Perlu dan penting karena kalau bisa dibilang di pemilu-pemilu sebelumnya mungkin pentingnya dan perlunya nggak seberapa. Karena tren di negara kita masih berdasarkan referral atau kenal. Oh itu kenalannya Pak Sony. Referensi, by referensi. Tetapi ke 2024 referral memang iya, tetapi referral akan semakin luas karena digitalisasi. Kita bisa kenal siapa aja lewat media sosial. Sehingga kita tidak bisa melihat secara langsung orang yang kita referral dan tidak bisa betul-betul menilainya karena medsos. Tetapi semangat politik tentu kan sama semua. Tetapi kompetensi saja kan tidak bisa ditentukan dengan semangat politik kan Pak. Nah, sehingga kedepannya memang saya rasa perlu ada psikotes yang memang khusus dijahit untuk keperluan semacam ini. Satu demi demi kepentingan partai sendiri secara internal, mengetahui mapping sumber daya manusia, profil sumber daya kompetensinya kader kayak apa yang mereka miliki, yang bisa bermanfaat untuk kemajuan negara sesuai dengan visi misi partai. Di sisi lain, ini akan sangat bermanfaat buat rakyat secara luas apabila kita putting the right person in the right place, menaruh orang yang benar di tempat yang tepat. Saya rasa seperti itu karena memang ada kebutuhan zaman yang kalau tidak disiapin dari sekarang, bisa-bisa nanti di 2024 atau 2029 ada orang yang jadi dan kita nggak tahu sama sekali kok bisa dia jadi. Dan kalau dites, oh ternyata dia berkompetensi, gitu kan. Padahal kalau misalnya sudah dites dulu di awal, kita sudah lebih tahu dong Pak, oh memang dia berkompetensi, gitu. Dan dengan begitu juga itu dapat membantu partai politik lebih fair dalam menilai kader-kadernya. Lebih objektif. Lebih objektif. Lebih objektif sebagai partai, bagi kadernya lebih fair, lebih adil. Karena tidak lagi berdasarkan like or kedekatan, dislike ya, like or dislike seperti itu. Referral atau rekomendasi kan juga termasuk dalam kesukaan seseorang, begitu kan. Tetapi kalau ada psikotes kita akan lebih tahu, oh ya saya suka banget sama dia, tetapi ternyata kelebihan dan kekurangannya seperti ini. Kalau itu cocoknya di sini. Kalau ternyata dia kurang, tapi ada orang yang bisa menambal itu kan tentu bisa Pak. Begitu. Nah oleh karena itu setelah psikotes, kemudian tahu profilnya, begitu ada kelemahan, gap, perlu diklat dong. Bisa diklat. Bisa training ya, berjenjang gitu ya, mulai dari basic, intermediate, sampai ke advance gitu. Kira-kira setuju nggak bahwa jenjang pendidikan di partai politik itu juga perlu dibikin seperti di korporasi yang berjenjang, seperti sampai ke Lemhanas misalnya. Benar? Saya rasa itu gimana? Menarik sekali untuk diadakan Pak, dan saya rasa memang banyak anak-anak muda yang tertarik untuk mengikutinya. Sehingga mereka pun percaya diri ketika mereka mengkritisi sesuatu yang ada di TV, gitu kan. Salah satu isu bagi anak muda yang saya lihat ketika bergabung dengan partai politik adalah kurangnya rasa percaya diri. Kan, aduh saya nggak tahu apa-apa, aduh saya cuma lulusan SMK, aduh saya putus sekolah waktu SMP, saya ibu anak satu, yang saya tahu cuma anak saya aja, tapi saya pengen masuk ke partai politik, gitu kan. Partai politik, partai saya sangat terbuka, begitu kan, untuk siapapun. Tetapi anak muda yang nggak percaya diri ini tentu merasakan gimana ya caranya supaya saya tahu. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang gede,
Saya tuh nggak pelangap-longo gitu kan. Nyambung ya. Nyambung. Mungkin nggak langsung nyambung tinggi banget, tapi paling nggak nol banget seperti itu. Sehingga menurut saya memberikan pendidikan yang berjenjang itu sangat menarik sekali buat anak muda yang ingin mendalami soal politik, tetapi tidak melalui akademi. Baik itu ya. Jadi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum muda untuk bergaul dari mulai tukang becak sampai presiden atau calon presiden ya. Dan ngomongnya equal ya. Equal. Nggak merasa rendah ya, dan nggak merasa minder gitu ya. Dan saya juga yakin kalau setiap orang punya rasa percaya diri yang baik, dia bisa memberikan kontribusi terbaiknya juga terhadap organisasi. Baik. Nah, apa saran-saran dari Kakak Latifah nih kepada perguruan tinggi ya, terutama para dosen, para pimpinan di kampus ya, apakah fakultas atau universitas, dan juga mahasiswa di dalam rangka membangun negara ini melalui pendidikan politik yang baik. Kira-kira apa yang bisa kalau dulu kan dari kakak-kakak saya itu kan dari perguruan tinggi yang memang aktivis-aktivis politik kan mereka. Nah, padahal sekarang kan mungkin generasinya beda. Tapi di satu sisi masih ada orang-orang ataupun ya kolega saya dosen yang ngapain sih berpolitik? Masih alergi a priori terhadap politik. Nah, apa kira-kira saran Mbak Latifah atau Kakak Latifah terhadap dunia pendidikan untuk menyiapkan adik-adik kita yang calon-calon pemimpin bangsa ini yang menjadi presiden sampai menjadi lurah mungkin ya, lebar sekali. Itu apa kira-kira? Saya rasa buka universitas untuk partai politik. Karena sekarang kan parpol nggak boleh masuk kampus kan. Ya menurut saya ya masukkan buka pintu itu untuk partai politik secara jelas masuk ke universitas. Baru yang kedua, persilahkan mahasiswa berpolitik sesuai keinginannya gitu kan. Berpolitik dalam partai politik ya kita kampus, semua tahu politik kampus ada, politik bisnis ada kayak gitu kan, politik office ada seperti itu. Baik. Nah, ini ada data ya, Mas Erwan ya, Mbak Latifah, ini ada data mengenai anak muda yang berpolitik. Nah, pastinya Kakak Latifah ada di antara ini ya, dari partai yang ada di sini lah ya. Gitu. Iya. Tapi kenapa kok kalau anak muda itu selalu dipersepsi datang dari partai politik tertentu? Misalnya ambil contoh nih, yang paling tinggi itu PSI. Iya. Bahwa mereka memang komit dan concern terhadap kaum muda, ya gitu. Sementara partai-partai yang lain diikuti dengan ada Garuda, ada P3, ya. Bahkan partai-partai besar itu Golkar, ya, PDIP, ya, Nasdem itu di bawah, maksudnya tidak terlalu tinggi. Ini yang lama-lama ini. Sementara yang baru-baru, nah, bagaimana mengubah citra bahwa anak muda itu juga sebenarnya bisa memasuki partai-partai yang sudah senior, yang sudah lama. Ini gimana nih Kakak Latifah? Nomor satu menurut saya memang kalau kita ngomongin ke partai-partai senior ya. Partai-partai tersebut memang perlu memberikan ruang kepada anak-anak muda di partainya untuk dilihat lebih sering oleh publik. Memberi kesempatan. Memberi kesempatan dan menyediakan kesempatan itu. Memberikan aja dan membukanya kan dua hal berbeda juga tuh Pak. Gitu kan, menyiapkan supaya ditata seperti itu, tampil. Di beberapa partai yang memang saya tahu banyak sekali calon anggota legislatifnya yang muda-muda. Setahu saya itu karena kader-kader yang ada, yang existing itu memang juga muda-muda. Sehingga tidak perlu ditata, tak perlu diatur pun kelihatannya muda. Walaupun kalau sudah dilihat secara luas se-Indonesia, yang tuanya juga banyak banget. Banyak banget gitu kan. Lebih banyak. Ya. Lebih banyak. Berbeda dengan beberapa partai senior, seperti yang partai saya tuh, komposisi kadernya saat ini aja 60% adalah anak muda. Kaum muda. Meskipun kalau misalnya orang yang banyak mengenal partai saya mungkin lebih tahu dengan tokoh-tokoh sentral seperti itu kan. Jadi kalau kita ngomong ke partai-partai lain, bagaimana caranya? Tentu adalah dengan memberikan ruang dan menempatkan anak-anak muda untuk lebih dikenal sama publik, agar anak-anak muda lainnya yang belum tahu partai politik, yang
lagi mau masuk politik merasa menjadi mudah diterima dan menjadi muda di dalam partai politik itu adalah fine aja, oke aja. Berarti juga perlu ada semacam apa ya, kelegowoan kalau bahasa Jawa ya, legowo dari yang senior untuk tidak mendominasi, tetapi juga memberi kesempatan, bahkan memberikan karpet merah kepada adik-adik yang junior untuk bisa tampil juga dong. Saya rasa perlu begitu. Itu kan, jadi ada kearifan selain sistem, ada kearifan dari yang senior untuk tidak egois memberikan kesempatan pada yang muda. Iya, saya rasa itu satu hal. Namun kalau misalnya kita tidak mengatakan kayak harus legowo, jangan egois. Menurut saya di sisi lain sebenarnya kan partai bisa menata, Pak. Untuk isu ini kamu yang ngomong, untuk isu ini kamu yang ngomong, yang ini kamu yang berbicara, diatur, trafficnya diatur sehingga orang bisa melihat oh ada ini di partai itu, oh ada tokoh-tokoh muda seperti itu. Nah, kan biasanya nih anak-anak muda itu tidak hanya masalah yang serius terus gitu kan, Mbak Kakak Latifah ya. Maunya juga dia yang lucu-lucu gitu. Seperti TikTok ya atau apa namanya ya. Biasa kita bumerangan gitu ya. Lucu-lucuan, nyanyi itu ada nggak sih ruang-ruang seperti itu untuk berekspresi di partai politik? Oh, ada banget, Pak. Kasih contoh dong. Saya sudah bikin konten TikTok dan memang konten TikTok saya tentang politik, percaya atau tidak, Pak, itu viral. Wow. Sudah ditonton lebih dari 1 juta orang. Coba, bisa diklik, bisa. Bisa dibuka di TikTok saya, @Latifah_Ansori, tolong di follow sekalian ya, akun Instagramnya juga sama, sekalian promosi. Kalau di sini dong, Pak, bisa nggak? Dan dari situ saya bisa melihat juga dan menilai kalau anak-anak muda, walaupun mereka sukanya asik-asikan, mereka juga ingin mendapatkan manfaat dari benefit konten yang mereka lihat seperti itu. Jadi konten saya, karena saya banyak bikin konten yang asik-asik gitu ya, walaupun isinya soal politik. Sekarang saya punya kader-kader yang umurnya 17, 18 tahun yang mereka bikin konten sendiri dengan TikTok, goyang-goyang sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri, background belakangnya itu adalah background partai saya, gede banget. I see. Dengan bangga menunjukkan ini kartu tanda anggota aku gitu kan. Itu terjadi gitu loh, Pak. Ya, udah mulai ya mereka percaya diri ya dengan sudah itu percaya ya. diri gitu kan. Keren sekali karena saya selalu mengatakan sama mereka bahwa it's okay, just be you. Kamu nggak apa-apa menjadi diri kamu sendiri apa adanya untuk masuk ke tempat saya gitu kan. Karena kalau kamu nggak ngerti saya ajarin. Iya. Tapi jangan berubah ya gitu. Tetap be yourself gitu ya. Mau guyon boleh, mau TikTok boleh gitu ya. Boleh gitu. Karena kan setiap orang kan punya kreativitas berbeda kan, Pak. Cara orang mengutarakan rasa suka, mengekspresikan. Orang cinta sama yang lain aja, Pak. Katanya itu, Pak, ada yang kalau misalnya aku suka banget sama cewek itu tapi diusilin doang gitu kan, Pak, jadi curhat. PHP ya. Iya, jadi PHP padahal cinta banget. Didiamin tapi cinta gitu kan. Gitu ya. Dan ini kan berarti kurang lebih sama anak-anak muda gitu kan. Suka, nggak berani datang ke sekretariat tapi mau bikin TikToknya. Jadi banyak sekali cara mengekspresikan ke pembelaan, keberpihakan seseorang terhadap partai politik. Oke, good point. Dan itu yang saya ingin agar anak-anak di partai saya itu, anak-anak muda di partai saya merasa terbuka, merasa nyaman melakukan itu bersama partai saya yang pimpinannya itu Pak Surya Paloh. Ketahuan deh sekarang ya. Pantes ya. Tokoh yang luar biasa itu, ya kan? Nah, bagaimana menurut Kakak Latifah ini, mahasiswa-mahasiswa kita ini banyak nggak animonya yang masuk ke partai politik? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Banyak. Kadang pertanyaannya begini, Kak, saya mahasiswa Fakultas Hukum, boleh nggak gabung partai politik? Saya yang baca, buset, partai itu kan banyak urusan hukum ya. Kok lu nanya lagi gitu kan? Tetapi kan berarti di kampusnya itu tidak ada sosialisasi. Tidak ada knowledge yang diberikan bahwa hukum itu berkaitan erat dengan politik juga, gitu kan? Kak, saya dokter. Lagi kuliah dokter nih, boleh nggak masuk partai politik? Boleh, silakan. Banyak. Kak, saya masih mahasiswa. Kak, saya mahasiswa umur 21 tahun, boleh gabung nggak? Dan itu banyak banget, Pak. Banyak banget ya. Banyak banget. Dari psikologi ada nggak? Ada juga ya? Ada. Kak, saya mahasiswa psikologi gitu kan. Kampus mana? Biasanya mereka nggak bilang kampus mana. Sebutin.
gitu. Boleh nggak ya saya masuk? Oh boleh. Di tempat kita ada juga psikolog yang menjadi ketua DPP. Gitu saya bilang dong. Gitu ya. Psikologi politik bisa ya masuk gitu situ. kan. Psikologi ekonomi, psikologi Anything. Kalau saya selalu bilang kepada semua orang yang mau bergabung adalah kamu dari manapun nggak masalah. Begitu. Mau lulusan SD kayak lulusan TK kayak selama sudah umurnya 17 tahun punya KTP, secara undang-undang pun kan sudah dibolehin toh Pak. Gitu kan. Lalu kenapa partai harus melarang? Oke. Nah, ini kelihatannya. Mana TikToknya Kakak Latifah ini? Yang rame itu bawah lagi. Ini sudah baru-baru nih. Itu yang 10.000 bawah lagi ke bawah. Keren sekali. Udah banyak Pak, lagi coba ke bawah. Diklik dong. Saya kasih lihat yang banyak. Itu 51.000. Ini yang 1,4 juta yang nonton. Wow. Ini. 1,4 juta gimana tuh? Oh nggak kedengeran? Itu captionnya sama yang saya omongin sih. Apakah ada tes masuk partai politik? Enggak, semuanya gratis dan bisa dilakukan secara digital. Saya Latifah Al-Ansori, Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pemilih Pemula dan Lainnya. Ngajakin kamu, yuk masuk lulusan TK masuk partai. Boleh, lulusan SD boleh juga. Semuanya boleh, yang penting umurnya sudah 17 tahun dan punya niatan melakukan gerakan perubahan di Indonesia. Apakah ada tes masuk partai politik? Enggak, semuanya gratis dan bisa dilakukan secara digital. Saya Latifah Al-Ansori, Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pemilih Pemula dan Lainnya. Ngajakin kamu, yuk masuk. Oke, keren. Terima kasih. Itu ya kayak gitu ya, nggak sampai 1 menit gitu ya. Tapi itu viral ya, maksudnya dalam tanda petik ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Mbak Latifah, maksudnya apa sih yang membuat mereka mau nonton, mau ngeklik gitu ya? Itu menurut Mbak Latifah setelah ketemu apa motivasi mereka? Menurut saya mereka itu merasa kayak ada toh dunia yang tertutup itu ada yang ngebukain. Ternyata itu tidak segelap itu, banget, tidak sejahat itu, tidak sekotor itu yang kita cuci gitu kan. Karena mereka pengen masuk partai politik harus punya orang dalam ya. Itu kan? Masih ada persepsi macam stigma itu ya. Ada gitu kan. Sementara kita bilang nggak mesti punya orang dalam kok. Kamu kalau mau masuk ke situ bisa daftar online. Melakukan pendaftaran online kan sudah satu langkah yang menyatakan kepada rakyat bahwa partai itu terbuka bagi siapapun gitu. Tidak ada seleksi lagi untuk masuk ke anggotaan partai. Seleksi dalam politik itu ya memang kalau mau jadi anggota dewan. Betul. Umur minimal 21 tahun, pendidikan minimal SMA gitu kan. Bupati minimal umur 25 tahun, pendidikan minimal SMA. Tetapi untuk menjadi kader partai politik mau lu nggak sekolah pun nggak apa-apa, nggak masalah begitu kan. Lalu Kak kalau kita nggak tahu politik apa-apa nanti kan diajarin. Ada pendidikannya. Ada pendidikan di dalam partai politik itu. Baik. Nah mungkin terakhir ini Kakak Latifah, apa pesan Anda kepada adik-adik Anda nih yang ada di kampus-kampus ya, yang dulu ada organisasi ekstra tapi sekarang udah nggak boleh lagi masuk kampus ya kan. Tapi mereka tetap pengen berpolitik, maksudnya terlibat dalam mengelola bangsa ini, mengelola rakyat ini, pemerintahan ini. Itu apakah harus belajar dulu gitu, atau apa Mbak? Ini pesan-pesan Kakak Latifah kepada adik-adik ini. Ya, pesan saya satu, follow @Latifah Ansori. Jadi saya bisa mengajari apapun soal politik, pemerintahan dan apalagi perdamaian. Dari sekolah jalanan tadi ya, gratis ya. Gratis itu dan satu. Dan dari situ kakak-kakak semuanya bisa mempelajari dari nol sampai nanti ke jenjang-jenjang selanjutnya bersama teman-teman saya di politik agar bisa lebih matang, lebih tahu dan lebih percaya diri melihat perkembangan politik di negara kita dan juga ikut memastikan sebagai pionir-pionir yang membuat Indonesia lebih maju. Dan siap-siap menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Oh iya dong, gitu iya dong. Karena harapan Indonesia di depan adalah anak muda, adalah mahasiswa sekarang. Mahasiswanya Pak Dr. Son, Pak Rama, ya kan, kawan-kawannya Pak Erwan, Pak Topik, Pak Brian, semuanya itu
adalah kader-kader pemimpin masa depan Indonesia. Betul sekali. Dan kalau yang terakhir boleh saya tambahkan Pak, tentu jadilah orang yang punya kepercayaan diri. Percaya diri. Karena dengan begitu kita bisa menjadi orang yang lebih baik untuk komunitas kita dan memberikan impact positif. Impact positif, makanya jangan selalu negatif melulu, Brian ya. Yang positive thinking. Dan yang paling penting tadi adalah percaya diri. Ya. Orang yang percaya diri biasanya kalau ujian itu nggak blocking, nggak blank ya. Tapi kalau udah grogi, hilang semua. Lewat lah itu. Percuma lah ngapalin semalam ya SKS itu apa? Lewat blank jadinya. Ya, karena dia nggak percaya diri gitu ya, Kakak Latifah ya. Baik, terima kasih Kakak Latifah, adik-adik semua, teman-teman, mahasiswa, dosen, para guru besar, para senior. Baru saja kita bincang-bincang dengan politisi muda, seorang influencer politik, pemerintahan dan perdamaian, yaitu Kakak Latifah Al-Ansori, BSc MArt ya, di bidang politik science dan conflict resolution. Kita doakan semoga anak-anak muda seperti tadi Kakak Latifah tadi juga bisa segera sukses di dalam karir politiknya dan memimpin negeri ini dengan bijaksana, dengan integritas yang baik dan kompetensi yang mumpuni. Amin. Dan terus menjadikan Indonesia maju untuk bersaing di negara-negara bersama negara-negara di dunia. Terima kasih sekali Kak Latifah. Terima kasih Pak. Sampai ketemu, salam sehat, salam buat kawan-kawan. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Thank you.